Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'duh. Sebelumnya izin kepada Bapak dosen dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Adam Maulana dengan NIM 2314010286. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Quran Surah An-Naml dan terjemahan ayat atau tafsiran dari An-Naml tersebut, ayat 17 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yudha'un hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum wa hum la yash'urun. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Yang artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkata seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebijakan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha. Tafsiran dari ayat 6 ayat 17 ini yaitu menginformasikan secara umum tentang anugerah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dimana beliau dianugerahi segala sesuatu. Ayat-ayat di atas menjelaskan juga sebagian dari anugerah itu diumpamakan dengan sangat mudah dan dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dapat mengelak. Untuk Sulaiman, tentara-tentaranya dari jenis jin, yakni makhluk halus yang tercipta dari api. Mereka dikumpul tak dapat menghindar. Mereka berwatak sering membangkang, dan diimpunkan juga manusia dengan berbagai macam kepentingannya yang berbeda-beda, serta begitu juga burung yang jinak atau yang liar. Lalu mereka semua diatur dengan tertib oleh satu petugas atau komando dalam barisan masing-masing. Kemudian tafsiran dari ayat 18 yaitu atau disebut juga dengan konsep pendidikan pada surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 ini merupakan bagian dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang menggambarkan kepemimpinan seorang atau kebijaksanaan dan kecerdasan beliau dalam mengelola kerajaan yang mencakup manusia, jin serta burung. Ayat ini memiliki implikasi mendalam dalam dunia pendidikan, terutama dalam aspek kepemimpinan, manajemen, dan etika dalam pembelajaran. Dari tiga ayat tersebut terdapat berbagai konsep pendidikan yang dapat diambil. Di antaranya yang pertama ada pendidikan kepemimpinan, manajemen pendidikan. Kemudian kedua ada pendidikan ekologi dan kesadaran lingkungan. Dan yang ketiga ada pendidikan karakter, kesabaran dan kebijaksanaan dalam menyikapi informasi yang ia dapat. Kemudian pendidikan spiritual,
Doa sebagai landasan pendidikan yang dimana ketika memulai pembelajaran seharusnya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dari penjelasan Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Maka dari itu saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.